Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terasa dari sekian banyak kenikmatan itu adalah nikmatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa hadis ada yang disebut dengan halawatul iman. Nikmatnya atau manisnya keimanan, Bapak Ibu. Orang yang mendapatkan manisnya iman, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia akan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Tidak ada beban, tidak ada yang membuat dia risau. Dia tidak lagi menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, tetapi dia jalaninya dengan penuh kenikmatan. Salah satu yang mendapatkan halawatul iman itu adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihima mimma siwahuma. Menjadikan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Sehingga bila mana kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit, tidak ada yang menjadi beban dalam hidup ini. Datang subuh ke sini ringan saja. Mau beribadah apapun senang saja. Mau berinfak, bersedekah, dia menikmati. Kenapa? Karena semua itu tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan dengan tujuan seseorang karena manusia. Kalau manusia tentu terbatas sekali. Kalau manusia tentu sangat lemah sekali. Karena manusia itu memiliki sifat-sifat atau sisi-sisi kelemahan. Maka kalau kita mencintai karena Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita akan merasakan kenikmatan. Dan inilah yang menjadikan kita hadir pagi hari ini di majelis yang mulia ini, karena kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah akan semakin terus hadir dan semakin kuat dalam pribadi kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita kelak bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini, yaitu kajian surat Asy-Syu'ara, tepatnya di ayat yang ke-124 ya. 128 sampai Atabenuna. Gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. أتبدون بكل ريع آية تعبثون
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih erat kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Kita tahu ayat ini berbicara tentang Nabi Hud alaihissalam. Bapak Ibu, kalau kita berbicara Nabi Hud, ada kemiripan dengan kita dari sisi tempat beliau tinggal dan kondisi alam yang beliau tempati. Beliau ini tinggal bersama, ya, berdekatan dengan Nabi Saleh. Itu di satu kawasan yang namanya Al-Ahqab. Den Bapak Saleh jangan sudah di mana arah lomparan ni. No baru telat sekedi doang setengah jam, terserah kau ni payu. Mungkin bela lo orang ni. Semalam itu tiang bekam, pol bekam, jadi kelolosan. Beliau ini tinggal di Al-Ahqab, kawasan Yaman, berdekatan dengan Hadramaut. Hadramaut itu termasuk yang memang subur sekali, kawasannya subur. Dan orang-orang yang mendiami kawasan ini namanya kaum Ad. Kaum Ad ini Bapak Ibu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi fisik yang kuat-kuat, kemampuan mereka untuk membuat bangunan, sehingga rata-rata mereka membuat bangunan itu tinggi-tinggi atau seperti kita ini menjulang terus ke atas, ya. Padahal misi kenabian yang disampaikan oleh Nabi Hud itu sama. Karena itu disebutkan di ayat yang sebelumnya sebagai korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Saya tidak pernah memungut biaya, saya tidak pernah minta apapun dari kalian. Saya berdakwah ini hanya untuk Allah, mengharap ridha Allah, mengharap segala sesuatu dari Allah. Jadi Nabi Hud alaihissalam tidak meminta apapun. Ini menunjukkan apa? Rahmat Allah, satu, misi kenabian itu sama. Semua nabi menghendaki umatnya untuk bertauhid, dan di dalam menjalani kegiatan ini para nabi melakukannya dengan penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya apapun ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu, harus disandarkan karena Allah. Ya, apalagi kalau kita berdakwah. Dakwah ini karena untuk Allah, untuk agama, untuk umat, maka tentu yang menjadi prioritas utama itu adalah ketulusan di dalam melakukannya. Jadi jangan sampai ada embel-embel kalau kita melakukan ini karena faktor ini, ya. Apalagi godaan sekarang ini, mohon maaf, terasa sekali. Orang biasanya menginginkan satu tujuan yang lebih tinggi, padahal kalau kita berbicara profesi yang paling tinggi itu adalah profesi dakwah. Tidak ada lagi profesi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ini adalah profesi kenabian. Siapa yang tidak senang dengan profesi kenabian? Al-ulama warasatul anbiya, para ulama itulah yang mewarisi para nabi. Ya, jadi warisan para nabi itu bukan kekayaan, bukan tahta jabatan, tetapi ilmu pengetahuannya. Maka setiap kita harus ikhlas di dalam melakukan apapun yang menjadi kewajiban kita dalam agama ini. Nah, kemudian kita lanjut, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Apakah kalian, kata Nabi Hud alaihissalam, melakukan atau membangun bangunan yang tinggi-tinggi,
Ingat, mereka itu membuat mercusuar. Mereka membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Tujuannya apa? Itu adalah untuk bermegah-megahan. Jadi ri'un itu kata Ibnu Katsir, ar-ri' ay al-makan al-murtafi', kanu yabnuna 'inda turuqil masyhur. Jadi bangunan-bangunan tinggi ini memang sengaja dia bangun di tempat-tempat yang dipandang sebagai tempat-tempat elit, ya, kawasan-kawasan elit. Pertanyaannya, apakah iya selama itu kita tidak boleh membangun bangunan yang tinggi? Tentu pertama, kalau di sini adalah sangat tergantung kepada motivasi. Motivasi mereka membangun ini adalah karena riya, karena pamer, karena ingin dipuji, diketahui bahwasanya pemiliknya si fulan, padahal dia tidak menggunakan. Beda halnya misalnya kalau Mas Andi bangun, ya, nih bangunan saya bangun, tetapi itu difungsikan untuk misalnya kos-kosan atau jadi perhotelan, dan itu kebutuhan yang ada di sana masih dalam batas kebolehan. Yang tidak boleh itu adalah hanya sekedar membangun supaya nanti dikenal, oh ini loh saya punya ini, ya, hanya sekedar. Ya, walaupun Allah, bangunan-bangunan yang tinggi ini juga menjadi penanda dekatnya hari kiamat, bukan berarti datangnya hari kiamat. Datangnya hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Jadi jangankan bangunan tinggi, ya, kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu saja sudah menandakan hari kiamat sudah dekat. Jadi bu'istu ana, kata Rasul, saya diutus oleh Allah, was-sa'atu kahatain. Saya diutus oleh Allah dalam kondisi hari kiamat itu sudah dekat, kata Rasul SAW. Jadi bukan hanya sekedar tanda-tanda, tetapi hadirnya baginda Nabi, karena beliau itu adalah Nabi terakhir, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bandingkan dengan Nabi pertama terus berproses sekian tahun, maka begitu datang baginda Rasul SAW itu menandakan hari kiamat itu sudah dekat. Bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Saya diutus oleh Allah di saat kondisi hari kiamat itu sudah dekat. Makanya di dalam hadis juga disebutkan, la taqumus sa'atu hatta yatatawalun nasu fil bunyan. Tidak akan datang hari kiamat, kata Rasul, sampai-sampai orang itu sudah membangun bangunan yang tinggi-tinggi, megah-megah, tetapi mereka jadikan itu sebagai tempat mereka menunjukkan kesombongannya. Ya. Jadi kalau ada di antara saat ini misalnya di Mekah, kalau kita lihat di Mekah itu dibangun kawasan-kawasan pinggiran Ka'bah itu atau kawasan Masjid Haram itu bangunan-bangunan tinggi, ya itu kan kebutuhan. Ya, itu adalah bagian daripada kebutuhan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada hotel-hotel seperti itu, mau tinggal di mana? Ya, nanti Pak Haji Sukri yang mau umroh nggak ada tempat. Ya, apakah ditempatkan di Jeddah? Kan tidak mungkin. Itu kan jauh sekali. Sehingga memang itu adalah kebutuhan. Selama itu menjadi kebutuhan, ya memang ya boleh. Ya, tetapi yang tidak boleh itu adalah orang bermegah-megahan. Orang berlomba-lomba untuk membangun bangunan, kemudian dia tidak fungsikan sebenarnya. Saya misalnya 2 minggu yang lalu diundang ke Sire, Pak Haji Andi, itu di grand opening Hotel Bintang 5, yang pemiliknya, ownernya itu adalah orang barat semua, bekerja sama dengan orang kita. Itu di handle langsung oleh JW Marriott, ya. Itu kawasan Sire, namanya The Sire Luxury Hotel Resort and Spa. Itu malah semalam itu 9 juta, Pak. Ya. Jadi semalamnya itu 9 juta. Nah, kita yang grand openingnya di situ bersama para ownernya. Nah, untuk ukuran pantai itu tinggi, ya, karena beberapa lantai, 3 atau 4 lantai, ya. Nah, itu yang kita sebut karena ini adalah kebutuhan para wisata ke depan, maka hal yang demikian itu masih dalam konteks yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah seperti yang dilakukan oleh kaum 'Ad, yang mereka membangun bangunan tinggi-tinggi tidak bertuan. Kemudian ini yang disebut dengan ta'basun. Kemudian
wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Anda semua, kata Allah SWT, membuat benteng-benteng, membuat tempat-tempat persembunyian. Masani' itu adalah tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang kuat. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa berlindung, supaya mereka bisa kekal abadi di situ. Bapak Ibu, yang namanya kematian itu tidak mengenal tempat. Ya, kalau memang sudah waktunya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal manusia itu tiba, maka tidak mungkin ditangguhkan sedikit pun yang namanya kematian. Hal yang sama juga tidak mungkin dipercepat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal kematian ini memberikan teladan, memberikan contoh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidak ada yang kami jadikan generasi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad yang kekal abadi. Jadi tidak ada istilah kaum Nabi Ad masih ada, Nabi Hud masih ada, kaum Ad itu masih ada, Samud itu masih ada, Musa masih ada, itu sudah tidak ada. Tapi saya nggak tahu di tempatnya Bapak Haji Saleh ada yang sembunyi-sembunyi di situ kaum Nabi Musa di rumahnya. Begitu ketemu nama Haji Saleh, Musa, 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 ada? Artinya apa? Saya ini peninggalan Nabi Musa. Itu nggak ada. Kenapa? Karena memang ayatnya sudah mengatakan semua generasi sebelum Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Maka apa kata Allah? Afa imitta fahumul khalidun. Kalau engkau saja Nabi Muhammad meninggal dunia, padahal orang yang paling hebat, paling baik, paling mulia, pilihan Allah, itu pun meninggal dunia, apakah mereka akan menganggap dirinya juga akan kekal abadi? Kalau baginda Nabi saja meninggal, maka jelas selain daripada baginda Nabi juga akan meninggal dunia. Maka tidak ada gunanya yang disebut dengan masani', benteng-benteng pertahanan, tempat-tempat persembunyian. Ya, Pak Andi mau disembalun sembunyi, kalau sudah waktunya habis kita. Ya, mau bersembunyi di bawah laut sekalipun juga meninggal dunia. Kenapa? Karena memang begitulah. Kalau sudah berbicara kematian, itu tidak lagi melihat siapa orangnya, di mana persembunyiannya, tetapi itu adalah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, sahabat Allah, kita wa idza batashtum jabbarin. Ini perilaku daripada orang-orang Ad itu adalah mereka temperamen luar biasa. Sehingga bila mana mereka murka, mereka marah, itu mereka berlebihan sekali. Inilah sifat mereka, tabiat mereka. Jadi ada orang-orang yang memang dalam hidup ini memiliki sisi-sisi temperamen yang sangat luar biasa. Ya, dia ya mungkin faktor kekayaan, faktor jabatan, faktor keluarga, ya, macam-macam. Atau mungkin dari kepribadian dia seperti itu, sehingga sedikit saja ada masalah langsung dia membentak orang, atau langsung dia menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Ini adalah sifat-sifat yang hadir pada orang-orang Ad. Maka kalau ada di antara kita Pak Haji Saleh yang temperamen di sini, kaum Ad sudah itu. Ya, kalau ada orang-orang yang sedikit marah, saya terlambat, bilang terlambat, ini kaum Ad sudah ini. Ya, kita lanjut. Fattaqullaha wa ati'un. Intinya kata Allah SWT adalah apa? Bertakwalah kita kepada Allah. Ini bukan hanya sekedar isyarat bagi mereka saja, tetapi ini juga isyarat bagi kita. Pada intinya adalah bertakwalah kita kepada Allah dan taat kepadanya untuk kita bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT. Wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun. Dan bertakwa juga kepada Allah SWT yang menganugerahkan kepada kalian ilmu-ilmu, ya. Dengan ilmu Anda bisa melakukan apapun, termasuk Allah juga menganugerahkan amaddakum bi an'amin wa banin. Allah juga menganugerahkan kepada kalian, kata Allah SWT, apa itu? Bi an'am, segala bentuk hewan-hewan binatang ternak itu sudah Allah berikan kepada mereka, termasuk anak-anak. Ini merupakan tanda kebesaran Allah. Kita memiliki anak, kita memiliki aset, kita memiliki keturunan, itu adalah bagian daripada ayat, tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita syukuri. Dan dengan demikian kata Allah,
kita juga harus semakin taat, semakin rajin ibadahnya dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagai demikian, Allah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.